teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah dalam penelitian pendidikan agama Islam. Nah, pokok pembahasan pada materi ini adalah pengertian masalah dan identifikasi masalah. Ruang lingkup penelitian pendidikan agama Islam. Contoh masalah dalam penelitian pendidikan agama formal dan non-formal. Dan yang terakhir, judul penelitian. Nah, baik, langsung saja memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian masalah dan identifikasi masalah. Apa sih pengertian masalah itu? Baik, masalah merupakan suatu pernyataan atau pertanyaan yang menyatakan tentang situasi yang diharapkan dengan situasi yang ada. Walaupun masalah dalam penelitian itu ada dan banyak sekali, belum tentu masalah yang ada mudah untuk diangkat sebagai masalah dalam penelitian, sehingga sangat diperlukan kepekaan terhadap masalah penelitian. Selanjutnya, identifikasi masalah. Langkah-langkah dalam mengidentifikasi masalah ada 3. Yang pertama, menemukan masalah yang ada. Terkadang, masalah di kehidupan nyata memang ada, tetapi tidak semua masalah tersebut dapat diangkat semuanya. Yang kedua, mengidentifikasi sumber permasalahan. Setelah menemukan masalah, tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi permasalahan. Suatu masalah tidak datang begitu saja, sehingga kamu bisa memanfaatkan beberapa sumber untuk menemukan masalah atau topik tertentu sebagai objek penelitian. Misalnya, dengan membaca buku, media cetak, media online, mengikuti seminar, maupun wawancara. Dan yang ketiga, menciptakan kalimat permasalahan. Menciptakan kalimat berarti membuat suatu pertanyaan yang nanti akan diajukan atau diteliti sebagai bagian dari isi penelitian. Menciptakan kalimat harus terkandung unsur 5W plus 1H. Selanjutnya, sumber masalah. Sumber masalah bisa didapat melalui bacaan. Suatu masalah bisa ditemukan dari suatu bacaan, seperti buku, media cetak, media online, dan lain-lain. Terkadang juga antara buku satu dengan buku yang lainnya memiliki pendapat yang berbeda, sehingga nantinya bisa ditarik kesimpulan atau maksud dari kedua buku tersebut. Sumber masalah yang kedua, pertemuan ilmiah. Pertemuan ilmiah merupakan pertemuan yang dilakukan secara terencana, mulai dari penetapan dasar pemikiran, judul dan tema, tujuan, sasaran, target, susunan acara, tempat, waktu pelaksanaan, dan susunan panitia. Sumber masalah yang ketiga bisa kita dapat melalui wawancara dan angket. Wawancara digunakan peneliti dalam mengumpulkan data apabila peneliti ingin melakukan permulaan dalam menemukan permasalahan yang akan diteliti. Sumber masalah yang keempat, pengalaman. Pengalaman ialah hasil persentuhan alam dengan panca indera manusia. Pengalaman memungkinkan seseorang menjadi tahu, dan hasil tahu ini kemudian disebut pengetahuan. Sumber masalah yang kelima, observasi. Observasi merupakan sumber masalah yang paling banyak diangkat dalam penelitian. Masalah dalam penelitian dapat berasal dari hasil observasi yang belum mempunyai dasar penjelasan
yang dalam melakukan suatu tindakan. Pembahasan yang kedua yaitu ruang lingkup penelitian pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran yang diberikan pada lembaga pendidikan umum, dasar, sampai perguruan tinggi. Ruang lingkup yang kedua, pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal. Lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan formal terdiri dari madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi. Lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan non-formal terdiri dari madrasah diniyah, RA, masjid, surau, dan lain-lain. Sedangkan lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan informal terdiri dari pendidikan keluarga dan lingkungan. Ruang lingkup yang ketiga, pendidikan Islam sebagai sistem yang mencakup dasar dan tujuan pendidikan Islam, tenaga pendidik, peserta didik, lingkungan, kurikulum, metode, dan evaluasi. Ruang lingkup yang keempat adalah pendidikan Islam dalam konsep dan sejarah. Kajian konsep mencakup penelitian tentang konsep-konsep pendidikan di dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan kajian sejarah mencakup penelitian tentang sejarah pemikiran dan sejarah kelembagaan. Baik teman-teman, masih semangat semuanya kan? Nah, kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu contoh masalah dalam penelitian pendidikan agama formal dan non-formal. Pendidikan agama ada dua, yang pertama formal dan yang kedua non-formal. Pendidikan agama formal merupakan jalur pendidikan yang memiliki jenjang pendidikan dari dasar, menengah, sampai perguruan tinggi. Lulusan dari pendidikan formal ini akan diakui baik oleh negara atau internasional. Pendidikannya seperti madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Contoh masalah penelitian dalam pendidikan agama formal antara lain: pertama, pendekatan atau metode pembelajaran yang belum tepat. Yang kedua, sering terjadi perubahan kurikulum. Yang ketiga, sarana prasarana yang belum memadai. Dan yang keempat, permasalahan biaya pendidikan. Sedangkan jalur pendidikan agama non-formal berlaku secara terstruktur dan juga berjenjang. Tujuannya adalah untuk memenuhi pendidikan para peserta didik sehingga dapat memperoleh informasi, bimbingan, dan juga latihan, seperti les atau belajar mengaji. Contoh masalah penelitian dalam pendidikan agama non-formal antara lain: 1. Pembelajaran kurang efektif mengakibatkan kurangnya pengalaman. Yang kedua, kurangnya pengawasan oleh guru sehingga kurangnya pengetahuan yang luas. Yang ketiga, kurangnya kesiapan mengoperasikan ilmu di lapangan. Dan yang keempat, kurangnya sikap sosial. Untuk pembahasan yang terakhir, yaitu judul penelitian. Judul penelitian ini merupakan pencerminan dari keseluruhan isi karya ilmiah yang bersifat menarik, sehingga orang langsung bisa menduga materi yang kita teliti. Konsep pemilihan judul penelitian. Pemilihan judul penelitian yang baik dan benar dapat menjelaskan konsep pemahaman penelitian. Di antaranya,
1. Terhindar dari kalimat yang tidak efektif. 2. Berdasarkan asumsi terhadap fenomena yang dikritisi serta landasan yang digunakan. Yang ketiga, konsep gagasan yang diaktualisasikan menjadi jelas. Yang keempat, standar penggunaan metode penelitian menjadi lebih jelas. Dan yang kelima, hasil penelitian layak menjadi inovasi ilmu pengetahuan. Selanjutnya, unsur judul penelitian. Di antaranya, 1. Sifat dan jenis penelitian. Yang kedua, objek yang akan diteliti. Yang ketiga, subjek penelitian. Yang keempat, lokasi dan waktu penelitian. Yang kelima, tahun atau waktu terjadinya peristiwa. Selanjutnya, syarat penelitian. Syarat penelitian yang baik diantaranya: 1. Menarik minat peneliti. Nah, judul yang menarik dan diminati oleh peneliti akan memberikan motivasi tersendiri bagi peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya. Yang kedua, mampu dilaksanakan peneliti. Judul yang mudah dilaksanakan oleh peneliti akan memperlancar dalam proses penelitian, sehingga hambatan dalam proses penelitian dapat diatasi dengan mudah. Yang ketiga, mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Seperti halnya, judul seharusnya dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ilmu dan hasilnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang keempat, memiliki data yang diperlukan. Dan yang terakhir, hindari terjadinya duplikasi dengan judul lain. Nah, dalam pengembangan penelitian, sebaiknya menggunakan judul yang lebih spesifik, sehingga sangat meminimalisir kesamaan dalam memilih judul. Dalam video ini, kita dapat mengamati segerombolan anak sekolah yang sedang konvoi merayakan kelulusannya. Sehingga kami akan memberikan contoh judul penelitian dari hasil pengamatan tersebut, yaitu peranan guru akidah akhlak dalam meningkatkan perilaku akhlakul karimah pada peserta didik. Mungkin cukup itu ya teman-teman yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.